Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, masih bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini saya akan memberikan sebuah referensi jurnal pembelajaranku modul 3 topik 1 yang dalam hal ini pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus materi keragaman peserta didik. Nah, berikut adalah contoh tampilan dari 3 modul, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen, pembelajaran sosial emosional, dan pengantar anak berkebutuhan khusus. Jadi, contoh-contoh yang sudah saya buat pada video sebelumnya, alhamdulillah sudah lolos validasi. Dimulai dari topik pertama atau modul pertama di prinsip pengajaran dan asesmen, di sini saya memilih aksi nyata yang menerapkan pembelajaran atau rancangan understanding by design. Kemudian di pembelajaran sosial emosional, di situ saya menerapkan atau menulis keterampilan sosial emosional yang saya terapkan kepada peserta didik atau pengalaman bermakna selama menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang saya buat di video saya sebelumnya yaitu tentang pendidikan inklusif dan alhamdulillah ketiga-tiganya sudah lolos validasi nggih Bapak Ibu Guru. Selanjutnya saya akan memberi contoh pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui aksi nyata keragaman peserta didik. Saya tampilkan rinciannya. Bagaimana sih caranya supaya jurnal pembelajaran kita ini tidak perlu direvisi atau perbaikan. Jadi yang pertama dan yang paling utama adalah Bapak Ibu Guru harus memperhatikan ketentuannya. Dilihat dari rincian jurnal pembelajaranku. Yang dalam hal ini ketentuan yang pertama yaitu menyertakan dokumen tugas terbaik. Yang kedua, menyertakan umpan balik dari rekan sejawat maupun peserta didik. Kemudian yang ketiga, semua dokumen digabung dalam satu file. Filenya adalah bentuk PDF. Kemudian tugas terbaik versi Bapak Ibu Guru itu berarti Bapak Ibu Guru lebih yakin dan puas akan tugas tersebut. Kemudian Bapak Ibu Guru lebih senang dalam topik tugas tersebut. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu Guru lebih bisa memaknai tugas tersebut. Nah, di dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, itu materinya ada 2, yaitu keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif. Untuk aksi nyata pendidikan inklusif, sudah saya bagikan di video sebelumnya, nih, Bapak Ibu Guru, ada contoh beserta cara membuatnya menggunakan aplikasi Canva. Kemudian di pembahasan kali ini saya akan memberikan contoh keragaman peserta didik. Aksi nyata untuk keragaman peserta didik yaitu apakah implementasi lebih bernilai daripada teori? Di sini kita jelaskan pada akhir pembelajaran topik tentang keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak dalam pembelajaran, rancang ringkasan bisa berupa poster, mind map, infografis, atau notulensi kreatif. Berikutnya, mari merefleksikan pembelajaran terkait keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi yang pertama kita cantumkan dulu materinya, baik berupa mind mapping atau infografis dan notulensi kreatif. Dan berikutnya kita lampirkan juga refleksi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ada 3. Kemudian setelahnya kita membuat rancangan atau kegiatan yang bisa Bapak Ibu Guru lakukan untuk dapat menjadikan setiap peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif di kelas. Berikut saya contohkan aksi nyata apakah implementasi lebih bernilai daripada teori. Yang pertama, kita cantumkan materi tentang keragaman peserta didik, di mana keragaman peserta didik adalah perbedaan-perbedaan yang ada di antara peserta didik dalam suatu lingkungan pendidikan.
Keragaman peserta didik dapat berbentuk dalam berbagai aspek, namun tidak terbatas pada latar belakang sosial, budaya, kemampuan, kebutuhan pembelajaran, bakat, dan karakteristik lain. Penerapan keragaman peserta didik dalam pembelajaran adalah mengakui bahwa setiap peserta didik merupakan individu yang unik dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang berbeda. Berikutnya, jenis-jenis keragaman peserta didik itu ada dua, yaitu keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan. Yang kedua, keragaman kebutuhan khusus. Untuk selanjutnya, saya buat mind mapping secara terpisah nih, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, kita buat keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan. Di mana gaya belajar dan tipe kecerdasan itu dibagi menjadi 10. Yang pertama ada verbal linguistik, yang kedua auditori, yang ketiga naturalis, yang keempat kinestetik, yang kelima interpersonal, yang keenam intrapersonal, yang ketujuh ada eksistensial, 8 logis matematis, 9 musikal, dan yang terakhir adalah visual spasial. Kemudian selanjutnya saya buat mind mapping keragaman kebutuhan khusus. Di sini kebutuhan khusus itu dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan temporer. Di mana permanen ini dibagi menjadi 4. Ada intelektual, emosi dan sosial, fisik dan motorik, serta sensori. Kemudian saya lampirkan juga fleksibilitas proses pembelajaran. Yang pertama adalah ragam gaya belajar, diferensiasi instruksional, penggunaan teknologi inklusif, pembelajaran kolaboratif, adaptif pada kebutuhan khusus, evaluasi yang beragam, dan desain ruang belajar yang inklusif. Ini fleksibilitas proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya cantumkan juga fleksibilitas bentuk materi pembelajaran. Itu ada bermacam-macam ya Bapak Ibu Guru, ada media pembelajaran hingga adaptasi untuk kebutuhan khusus. Kemudian di slide berikutnya saya cantumkan fleksibilitas proses pembelajaran, di mana ada fleksibilitas waktu, di situ ada durasi pelajaran dan fleksibilitas evaluasi. Jadi evaluasi yang baik untuk kebutuhan peserta didik itu seperti apa? Kemudian berikutnya kita menjawab refleksi dari pertanyaan 3. Yang pertama adalah pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Kemudian saya jawab, pemahaman baru yang saya dapatkan adalah dalam memahami kebutuhan akomodasi yang sesuai untuk setiap jenis keragaman peserta didik, termasuk aksesibilitas fisik, bantuan teknologi, dan metode pengajaran yang adaptif. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang atau bagian manakah dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang? Kemudian saya jawab, yang paling menantang adalah bagian menerapkan keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan yang berbeda-beda di dalam pelajaran. Terkadang kita bingung Bapak Ibu Guru, dengan gaya belajar siswa yang berbeda bagaimana sih cara kita menerapkannya? Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari lagi terkait dengan keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Jawabannya, yang ingin saya pelajari lagi terkait keberagaman peserta didik adalah bagaimana mengenal dan mengatasi kebutuhan akomodasi peserta didik secara efektif. Dan ini hanyalah contoh atau alternatif atau referensi yang bisa saya bagikan. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan yang Bapak Ibu Guru inginkan atau sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Guru pikirkan. Seperti itu, nggih. Kemudian selanjutnya di sini kegiatan yang bisa saya lakukan untuk menjadikan setiap peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif di kelas adalah yang pertama, memperbanyak praktik dan tidak hanya teori. Jadi peserta didik bisa lebih aktif daripada hanya sekedar teori-teori yang bisa kita jelaskan.
Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran beragam seperti Jigsaw, Project Based Learning, Problem Based Learning, dan lain-lain. Dan masih banyak sekali model pembelajaran nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward. Jadi setiap anak menjawab pertanyaan atau setiap anak maju ke depan, kita harus memberikan apresiasi, entah itu tepuk tangan, dan ucapan terima kasih sudah berani maju ke depan. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, yang keempat, memperbanyak diskusi kelompok. Kemudian yang kelima, memberikan pertanyaan berbasis HOTS. Kemudian yang terakhir adalah manajemen kelas dengan pengaturan denah tempat duduk. Kemudian di sini saya masukkan dokumentasinya, dokumentasi kegiatan saya bersama siswa. Kemudian yang saya presentasikan juga kepada rekan sejawat, sehingga umpan balik yang saya minta yaitu dari rekan guru. Ini salah satu contohnya. Dari Ibu, ada guru perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian berikutnya, guru perlu melakukan observasi yang cermat terhadap setiap siswa untuk memahami gaya belajar, kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Kemudian yang terakhir, guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Umpan balik ini bisa seperti ini atau bisa Bapak Ibu guru dengan memberikan sebuah pertanyaan kemudian diserahkan kepada rekan sejawat dan rekan sejawat menulis di kertas, kemudian kertasnya di-scan dan dipasang fotonya di dalam umpan balik. Itu alternatif yang kedua. Atau alternatif lagi, Bapak Ibu guru bisa menggunakan Google Form. Jadi linknya di-share ke rekan sejawat. Kemudian hasilnya itu di-screenshot, kita pasang juga di umpan balik. Kemudian yang terakhir bisa juga menggunakan chat via WA group. Jadi kita berikan sebuah pertanyaan di grup tersebut, nanti rekan sejawat atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah menjawab pertanyaan umpan baliknya. Seperti itu nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi ini hanyalah sebuah referensi, tidak ada benar dan salah. Buatlah aksi nyata atau jurnal pembelajaran yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.